Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to meet you. Thank you for your attention, and then welcome back for our channel. What the channel is? It is Breakthrough English ya, our channel ya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan sedikit beberapa menit ke depan kita akan berdiskusi tentang kata-kata yang sering digunakan dalam bahasa Inggris ya. Tentunya sering digunakan dalam percakapan gitu ya. Tentunya di sini teman-teman semuanya mungkin teman-teman pernah mendengar istilah who ya, ya. Teman-teman pernah istilah ya who gitu ya, ya ya dan ini ke teman-teman semuanya ya sebentar. Mungkin teman-teman pernah ya mendengar atau melihat atau membaca ya kalimat-kalimat pertanyaan yang berkaitan mungkin atau dalam kalimat yang berkaitan dengan ku, kum, dan kus ya. Oke. Iya, teman-teman ya. Nah, ini part pertama pada video kita ini ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan pilot verb. Oke, ini dulu ya karena berdasarkan survei sering kali uh, dipakai dalam bahasa sehari-hari ya. Nah, ini kita akan membedah terkait dengan subject question atau juga object question dan rahasia kalimat tanya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, siap ya teman-teman. Ini kita pakai menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia ya. Ya, ini teman-teman mungkin saya harus catat kembali ya supaya juga teman-teman juga bisa ikut cara penulisannya ya dan cara bacanya ya tentunya ya. Oke, ini ada satu dua kalimat yang saya akan menggunakan kata who gitu ya. Ya, oke. Who called you? Ya. Oke, ini ada dua pertanyaan dan yang selanjutnya terkait dengan who did you call ya. Who did you who did you call? Tuh ya. Ini sekilas teman-teman sama artinya ya. Ini hanya beda satu kata yaitu di kata did, tapi maknanya berubah teman-teman 180 derajat. Kalau who called you ini ya. Nah, who called you berarti apa ya teman-teman artinya ya? Ini artinya adalah siapa yang meneleponmu. Oke. And the other side terkait dengan who did you call ini terkait dengan kamu menelepon siapa gitu ya. Ya, oke. Nah, ini tentunya kita harus mengenal ketika kita bisa menerima aksi atau kita yang melakukan aksi ya. Oke, kita akan pecahkan kasus tata bahasa ini ya, logika ya. Jadi tentunya kalau ini kita bertanya terkait dengan who gitu ya. Kalau kita bertanya terkait dengan who ini berkaitan dengan pelaku ya. Ini kalau who ini berkaitan dengan pelaku ya teman-teman. Ini berkaitan dengan pelaku atau terkait dengan subjek gitu ya. Ini terkait dengan subjek atau siapa yang melakukan aksi ya. Ini terkait dengan siapa yang melakukan aksi ya teman-teman ya. Oke, kalau terkait dengan who ya ini ya teman-teman yang kedua, ini terkait dengan si penerima ya atau objek ya, si penerima atau di sini terkait dengan objek gitu ya teman-teman ya. Siapa yang dikenai aksi? Nah ini siapa yang dikenai? Oke, ya siapa yang dikenai aksi? Sedangkan pakai satu lagi teman-teman terkait dengan whose ini si pemilik ya, terkait dengan si pemilik yaitu milik siapa ya benda ini ya. Jadi terkait dengan milik siapa benda ini. Oke, teman-teman jelas ya. Jadi who ini berkaitan dengan si pelaku yaitu subjek, whom berkaitan dengan si penerima atau objek siapa yang dikenai aksinya, whose si pemilik ini berkaitan dengan milik siapa benda ini ya. Nah ini terkait dengan catatan yang terkait dengan whom ya teman-teman semuanya. Di era modern ini whom ini sering diganti menjadi who. Iya, oke ya. Oke kita langsung kepada beberapa contoh. Oke. Nah senarionya bahwa jika identitas si pelakunya hilang, kita bertanya who called you. Ya ini terkait dengan subject question. Jadi subjek terkait dengan menanyakan subjek ya atau pelaku. Nah ini terkait dengan verb. Ini called ya. Artinya bahwa ini bisa dua senario sebenarnya. Soal senario B-nya jika identitas si penerima ini hilang,
kita bertanya whom did you call. Nah, ini terkait dengan object question ya. Jadi asalnya sih whom did you call karena ini berkaitan dengan menanyakan objek, tetapi lebih banyak dalam pengucapan bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman whom-nya itu dihilangkan. Padahal di sini kan apa namanya? Nah, ini aslinya itu adalah berasal dari whom gitu ya. Nah, karena sering digunakan ini karena untuk menanyakan objek gitu ya. Nah, jadi whom did you call sebetulnya ya lengkapnya, tetapi seringkali huruf M-nya itu dihilangkan ya, sehingga who did you call itu seperti itu ya. Teman-teman mungkin jelas ya sampai saat ini. Oke, bisa lanjut ya teman-teman semuanya, bahwa kita ada apa namanya suatu pertanyaan. Yang pertama adalah terkait dengan subject question ya. Kita ke materi selanjutnya terkait dengan mencari subject question ya. Oke, teman-teman, sabar dulu sebentar ya. Oke, kita belajar sama-sama. Oke ya. Oke. Kita akan menggali terkait dengan terkait dengan subject subject question teman-teman semuanya ya. Nah, subject question ini mencari si pelaku ya. Tidak perlu kata bantu ya. Kalau mencari subject question tidak perlu kata bantu. Apa kata bantu ini? Seperti misalnya yang tadi ada did ya. Ini catatannya tidak perlu kata bantu ya. Seperti tadi ada kata did gitu ya. Ada apa lagi? Ada do dan does ya. Did, do atau does gitu, ini tidak perlu ya. Nah, teman-teman semuanya, bahwa contohnya ya, akan saya contohkan terkait dengan, karena ini mencari si pelaku, mencari subjek, berarti kita who gitu ya. Jadi who ate my cake. Jadi siapa yang telah memakan kue saya katanya. Nah, ini who ate, jadi langsung who ate my cake ya. Who ate my cake. Ini jawaban pelakunya tentunya ke subjek ya. Misalkan Jeffrey ate my cake. Jadi jawabannya tentunya subjek ya. Misalkan Pak Ujek ya, oke. Mr. Ujek ate my cake ya. Ate my cake gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, dan selanjutnya siapa yang jadi pemenang gitu. Ini kan siapa yang tadi ada pertandingan badminton ya atau pingpong. Yang menangnya siapa? Tentunya si pelaku yang menangnya gitu ya. Jadi who won the game ya, misalnya seperti itu ya. Ini langsung tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan kata bantu ya atau auxiliary ya. Who won misalkan, who won the game misalkan seperti itu. Ini akan menanyakan apa namanya pelaku ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya. Selanjutnya object question. Nah, ini kalau object question ini mencari si korban atau target ya. Ini beda ya, kalau menjadi objek berarti kita harus memerlukan apa namanya kata kerja bantu ya. Justru kalau di sini kita rubah menjadi object question gitu ya. Oke, teman-teman. Kalau ini menggunakan objek, kalau menggunakan object question, jadi ini tentunya perlu kata bantu gitu ya. Oke, seperti apa? Oke, ya. Oke, nah seperti contohnya misalkan ya ini harusnya kan whom atau bisa dihilangkan ya M-nya. Misalkan whom did you see ya. Whom did you see. Nah, ini menanyakan objek ya, atau selagi misalkan who did she invite ya. Whom atau who ya. Who did she invite ya. She invite. Nah, ini tentunya menggunakan apa namanya kata bantu gitu ya, kata atau auxiliary ya, kata kerja bantu ya. Karena memang di sini kita menanyakan atau mencari si korban. Kalau mencari ya perlu pembantu lah, mencari ya, jangan sendirian. Mencari-cari gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita ingin mengenal potensi hikmahnya ya, ketika kita ingin mengenal potensi kita, maka carilah potensi itu bersama-sama teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain bisa memberikan masukan kepada kita ya. Karena memang tadi mungkin manajemen jendela Johari ya, ada yang kita ketahui gitu seperti itu ya, dan sering memberikan masukan lah gitu ya. The ultimate showdown. Jadi kalau subject question fokusnya ini menanyakan
pelaku ya. Oke. Rumusnya tadi WH question plus verb ya. Apakah ini butuh auxiliary? Tentunya tidak. Contohnya adalah who called you ya. Kalau object question itu menanyakan penerima atau korban ya. WH question plus auxiliary plus subject plus verb gitu ya. Ini ada do, does, dan did. Seperti contoh di belakang saya ini ya teman-teman semuanya. Jadi bagaimana aturan mutlak jika kalimat sudah memakai di maksudnya menggunakan auxiliary ya. Menggunakan auxiliary seperti misalkan did atau does, kata kerja utamanya wajib kembali kepada bentuk dasar ya. Oke, misalkan setelah kita menggunakan do, ini verbnya itu harus menggunakan verb pertama gitu ya. Contohnya untuk masa kini atau present, where do you live gitu ya. Nah ini atau juga yang past tense atau masa lalu, what did he want. Nah ini tentunya teman-teman harus ketika itu ada auxiliary maka harus apa namanya, kalau ada WH question gitu ya, misalkan sini where misalkan do you live ya, where do you live. Nah ini harus pertama gitu ya. Nah atau bahkan kalau kondisinya ini terkait dengan penggunaan kata bantu ya. Kalau kondisinya memang masa lalu atau past, what did he want. Nah ini bisa ya, misalkan what did he want. Nah teman-teman ini tentunya harus kembali lagi ketika ini dimunculkan, harus kembali lagi kata kerjanya adalah ke kata kerja. Kalau ini bentuknya pertanyaan harus kembali kepada bentuk base verb atau verb pertama ya teman-teman semuanya. Oke? Ya teman-teman semuanya. Ya kalau menggunakan whose ini whose gitu ya sekolah ini teman-teman sabar ya. Whose ini terkait dengan jejak kepemilikan ya. Whose ini terkait dengan whose ini terkait dengan jejak kepemilikan ya teman-teman semuanya ya. Oke, milik siapa ini ya? Kita seperti ya whose ini kita seperti nota sebelumnya ya. Ini harus menggunakan setelah whose ini harus pakai noun ya. Harus pakai noun gitu ya. Misalkan whose car dikatakan nounnya ini whose car it is gitu ya. Whose car it is ya. Whose car it is misalnya seperti itu ya. Whose car is this ya. Oke. Misalkan ya whose car is this ya. Atau misalkan whose house did you visit ya. Kalau menggunakan terjemahku misalkan whose house did gitu ya. Whose house did you visit? You visit gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini kalau whose ini senantiasa diiringi oleh kata kerja noun, terus ada auxiliary, terus ada subject atau verb ya, atau adanya to be ya, seperti itu ya. Jadi terkait dengan ini bahwa preposition ini tentunya harus ada semacam collocation ya, collocation terkait dengan pasangan-pasangannya ya. Kalau kita misalkan bertanya tentang kamu who did you talk about. Nah ini kalau terkait dengan untuk menanyakan pertanyaan untuk menanyakan objek gitu ya. Ini ada misalkan pertanyaan yang senantiasa harus berpasangan ya, atau yang dinamakan sebagai collocation ya, collocation. Contohnya ketika kita menggunakan pertanyaan misalkan what did you talk about ya, you talk about ya, ya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah who are you looking for ya, who are you looking for. Ini harus senantiasa profession, harus senantiasa pasangan ya teman-teman. Ini harus dihafal ya. Oke teman-teman, ini tentunya selanjutnya banyak sekali yang harus kita diskusikan pada kesempatan ini. Tentunya terima kasih atas perhatiannya ya, bahwa di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan tentunya harus berdasarkan kepada kaidah-kaidah di dalam bahasa Inggris. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.